Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dulu nanti diikuti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma qasidana. Sama-sama. Allahumma amin amin fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil ma lagi. Allahumma barik amin amin wa Sa'bana wa ballighna wa hasil tanamkanlah keindahan di hati yang paling dalam, tanamkanlah keindahan di hati yang paling dalam, iman Islam serta iksan untuk meraih kemuliaan. Allahumma wa ballighna Ramadana ya Allah yang Maha Rahman, berikanlah keberkahan. Ya Allah yang Maha Rahman, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sa'ban untuk meraih kemenangan. Allahumma amin amin fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil ma. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, para wakasek dan juga Dewan Guru, dan anak-anakku sekalian, khususnya jurusan TKJ. Mudah-mudahan kalian semuanya Allah jadikan anak yang soleh dan solehah, dan sekolah kita menjadi sekolah yang mendapat keberkahan dari Allah SWT. Tadi yang disampaikan oleh beliau jelas sekali tentang sholat. Gak ada yang ngomong ya. Momentumnya sholat, karena oleh daripada Isra dan Mi'raj
Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diisra dan dimirajkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang sampai bisa menembus 3 dimensi alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut, hanyalah untuk menerima perintah sholat. Pertanyaan orang sadayana, pertanyaan kita semuanya, kenapa perintah yang satu ini, kenapa perintah sholat ini bukan cuma ayatnya yang diturunkan oleh Allah, tapi nabinya langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya sederhana, karena saking pentingnya itu sholat. Sampai tadi beliau mengatakan, kalau bahasa Kanjeng Nabi begini, awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah shalat, fa in saluhat saluhat sa'iri amali, fa in fasadat fasadat sa'iri amali. Yang pertama-tama dihisab nanti, yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya kepada kita di akhirat nanti, sholat, sholat dan sholat. Dan barang siapa selama hidupnya dia tukang sholat, cinta dengan sholat, gak pernah menghare-harekan sholat, gak pernah ninggalin sholat, maka amal-amal yang lain terangkat itu dengan sholat. Tapi kalau meskipun amal yang lain bagus, hebat zakatnya, ke Mekah 7 kali mundar-mandir, Jakarta, Jeddah Arab Saudi, umroh tiap bulan karena punya travel, tapi kalau sholat ditinggalin, jangan harap. Itu kalau istilah baju, mohon izin Bapak Kepala, nggak ada gastoknya, nggak ada gantolana, nggak ada centelannya, nggak ada tempatnya. Makanya sholat. Jadi Nabi Muhammad itu sampai bisa menembus raf-raful abdar, sidratul muntaha, mustawa, di bawah arsy, kunjungan ke surga dan ke neraka, sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya yaitu sholat. Malu kita meninggalkan sholat. Dibelain Kanjeng Rasul sampai menembus 3 dimensi alam yang gak masuk akal, gak masuk teknologi manapun, karena itu kemahakuasaan Allah. Belain kita. Coba, pertama perintah sholat itu kan 50 waktu itu deh. 50 waktu Allah perintahkan kepada Kanjeng Rasul. Turunlah ke langit tingkat 6, ketemu sama Nabi seniornya, Nabi Musa alaihissalam, dinasehati. Kalau bahasa orang Magir, Mat, ya Muhammad panggilannya Mat, ya Mat, ya senior, ada apa Nabi Musa? Ente menghadap Allah menang perintah naon? Kamu dipanggil oleh Allah, dikasih perintah apa untuk umatmu? Sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Gak mungkin mampu umat salirama, gak mungkin mampu umat aranjen ma, gak mungkin mampu umatmu ma. Coba minta dispensasi kepada Allah, minta keringanan, minta rukso kalau bahasa usul fikih. Naik turun anak-anak. Naik lagi di korteng 5 kali jadi 45, naik lagi itu 9 kali. Belain kita, mundar mandir, naik turun, naik turun, naik turun 8 kali sampai menjadi 5 waktu ayeuna teh. Bayangin, bayangin kalau 50 waktu kita semalam kita sholat, gimana rasanya? Karakerep, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, karege urang teh sosonoan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak bisa nanaon atuh Itulah hebatnya Kanjeng Rasul, dari 50 waktu jadi 5 waktu.
Makanya sering saya sampaikan di kelas 12 nih, ingat nih, yang sering Bapak sampaikan. Setiap pelajaran saya tanya, subuh sholat tuh? Banyak yang nggak sholat. Izin Pak Kepala, nggak ada separuh. Mana elejeng budak TK. Man taraka sholatan khamsin liman kana muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Sing saha ninggalkeun salat sekali tur dihaja maka dibalas dilanggengkeun di neraka jahanam. Neraka yang paling ditakutin neraka jahanam. Sekali ninggalin sholat, urang mah lain sekali profesi. Kebiasaan. Tadi yang sholat mana? Cung. Guys, saya tanya, mewakili kamu. Kalau sekali sholat berapa menit? Berapa menit? 5 menit aja. Paling lama. Ada yang 2 menit kok. Kilat khusus, jungkir. Cek malaikat nanaonan silai gitu. Oke. Saya tambah bukan 5 menit. 10 menit kali 5, 50 menit. Sementara Allah memberikan orang sadaya nasari semalam bisa melihat berdetak jantung orang, bisa mendengar, bisa bicara, bisa melangkah, bisa berpikir, bisa bekerja, bisa bersekolah 24 jam. Diminta hak Allah 1 jam. Kenapa kok hese? Makanya banyak Allah teh marah kepada kita, banyak musibah ya nate. Karena kita berdegong di titik ibadah hese. Oh, kurangnya apa Allah menciptakan kita? Dari air jadi kayak begini kok. Kita sholat. Makanya kalimatnya beda. Puasa bagi yang mampu. Kamu nggak mampu puasa, tok wudu. Zakat bagi yang mampu. Nggak mampu zakat, menang zakat, mustahik zakat. Umroh haji bagi yang mampu, nggak usah. Tapi kalau sholat nggak ada bagi yang mampu sesuai dengan kemampuan. Mampu berdiri. Sakit Pak, ini segede kelapa dibujur ayam bisul dengan duduk. Duduk ngeseripu dengan berbaring terlentang. Sudah sakitnya parah Pak, sholat gerakan tangan. Tangannya sudah nggak bergerak, lumpuh Pak. Sholat kedipan mata. Matanya tertutup Pak. Sholat dalam hati. Hatinya nggak berdetak Pak. Is dead. Buru-buru disolati. Ayo alasan apa lagi? Harapan tadi Bapak Kepala Sekolah. Perhatikan. Orang nyangan berkah ya teh. Sekolah besar tapi berkah. Karena sekolah besar tapi nggak berkah. Tadi kan gambaran beliau di Purwakarta sekolahnya kurang dari 400, izin Pak ya. Tapi tiap pagi dibuka dengan apa? Pintu rahmatnya Allah. Keberkahan itu nggak ada sekolah anak-anak. Akhlak ini juga nggak ada sekolah anak-anak. Bapak sering ngomong, kalian adalah iklan-iklan SMK 2 Pasundan. Produk kita akan dibeli oleh masyarakat kalau iklannya menyentuh, iklannya menyenangkan, dan orang terkesan, oh iklannya bagus, anak-anaknya soleh dan soleha, nggak pernah macem-macem, nggak pernah kelihatan udut, komok namanya AO nggak pernah. Insya Allah produk SMK 2 akan dibeli oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu mahal, jangan dikecewakan. Harapan dia tadi, mulai saat ini tidak ada lagi iklan yang jelek dari anak-anak. Suguhkan iklan yang baik ke masyarakat. Kan Bapak ini kan sekeliling sini kan punya jadwal ngaji, saya apal. Di belakang Semaya itu ada Masjid Al-Hikmah, itu rutin malahan. Banyak laporan. Naha. Ini kewajiban kita. Bantu Bapak kesiswaan. Ya. Bapak kesiswaan nggak akan bisa bekerja sendiri tanpa kalian punya kesadaran.
Semuanya punya kesadaran. Tadi kata beliau semuanya kita harus kompak. Siap ya? Siap. Siap. Insyaallah. Kita mulai start dari sekarang. Kita buka dengan salat duha. Insya Allah keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Siapa yang tahu berkah itu apa? Angkat tangan. Nah, gurunya angkat tangan. Muridnya. Kalau bahasa agama, ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Bagi dia, bagi berkah, bagi baik itu berkah. Sekolahnya besar berkah, siswanya banyak berkah. Berkah itu tambah-tambah kebaikan. Allah ridho kepada kita semuanya. Itu pesan, himbauan dari Bapak tadi, Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Kesiswaan, Pak Umar Sadat tadi, tolong jangan sampai seperti ini lagi. Ya, panggilan Allah ini teh. Kalau Allah kita ingin disayang oleh Allah, kita harus melaksanakan perintah Allah. Menurut Allah, zuhur tidak ada yang di kelas. Kewajiban ini. Dengar adzan langsung bersinilah. Nggak usah dipaksa-paksa. Punya panggilan masing-masing. Kesadaran pribadi. Nah, jadi yang terakhir, kenapa Nabi Muhammad masalah sholat kok dipanggil oleh Allah langsung? Ayatnya turun, nabinya dipanggil. Saking pentingnya sholat. Dari sisi ini saja, berarti sholat tidak boleh pernah ditinggalkan oleh kita semuanya. Kalau ingin tentram hatinya, sholat. Kalau ingin dimudahkan oleh Allah, banyak ibadah. Ini masjid, rumah Allah ini. Riyadul Jannah, taman surganya Allah. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kurang sadayana pertama kali beliau menginjakan masjid ini bersama-sama dengan kita, sekolah kita mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebagai sedikit yang kami sampaikan. Kalau ingin Isra Mi'raj ya porsinya beda lagi, waktunya kudu panjang karena hari ini masih jam kita KBM di kelas masing-masing. Intinya Bapak doakan mudah-mudahan kalian semuanya Allah gampangkan di dalam mencari ilmu yang barokah, jadi anak yang soleh dan soleha. Orang tua kalian gampang mencari nafkah dan rezekinya. Kita doakan Bapak Kepala Sekolah dan seluruh guru-guru sing sehat lahir batinnya, sehingga bisa membawa sekolah ini menjadi yang lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan, kita sholat yang pertama sholat tobat 2 rakaat, yang kedua sholat duha, yang ketiga sholat hajat 2 rakaat. Ikuti Bapak ya. Sholatu jami'atur rahimakumullah.